Kuintip berbagi cerita. Kuin TV. 첫 번째 요리의 주제는 무, 육. 请诸位动手。 Kompetisi pun akhirnya digelar. Tema babak pertama adalah memasak daging yang belum pernah ada. Hari itu, Jiong berencana membuat iga rebus yang diberi saus gochujang. 고춧가루 주세요. 신주, 고춧가루 어디가? Tetapi masalah datang ketika bahan andalannya hilang dari dapur mereka. Terpaksa, Jiong mengubah masakannya hari itu tetapi tetap menggunakan bahan utama daging iga. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Jiong memutuskan membuat galbijim bourguignon arak. Atau bahasa gampangnya ini tuh iga bakar yang direbus pakai arak terlebih dahulu guys. Sementara itu, Yao Feishu yang bertugas memasak pada babak pertama akan membuat gyejong, semacam ayam pedas gitu ya guys, terus dicampur dengan kacang. Dengan bahan andalannya, dia sangat percaya diri akan memenangkan kompetisi hari ini. Para koki dari kedua negara itu pun mengerahkan keahlian mereka untuk mendapatkan hasil terbaik. Semua orang di sana mengagumi cara memasaknya Yao Feishu. Terlebih, aroma wangi dari masakannya yang sangat menggoda. Berbeda dengan cara masak Jiong yang memasukkan banyak arak ke dalam daging iga yang menuai cibiran dari para menteri. Meski cara memasak Jiong menuai kontra dari para menteri di sana, raja tetap mempercayai Jiong dan masakan yang dibuatnya. Jiong sempat dibuat curiga dengan bahan yang digunakan Yao Feishu yang mirip dengan gochugaru buatannya. Tetapi ia tidak bisa memastikan sebelum mencicipinya secara langsung. 낼 거야. 익숙한 이 매운 냄새는 대체 뭐요? 상차림이나 맞아 하겠네. 맛에 부르기뇽에 있고 단맛을 더한 다음 Tiba saatnya penilaian, masakan Jiong lebih dulu dicicipi. Yukun yang awalnya meremehkan masakan Jiong dibuat terkejut dengan rasa dari daging iga yang dimakannya. Hal yang sama juga dirasakan oleh raja. Daging iga itu sangat empuk dan sausnya menyempurnakan rasa dari daging itu. Meski Jiong merebusnya dengan banyak arak, tetapi rasa araknya sendiri tidak terasa. Jiong menjelaskan bahwa kandungan alkohol dari arak akan menguap saat dimasak. Terlebih, ia membakar daging itu dengan teknik flambe yang membuat alkoholnya menghilang dan membuat sausnya mengkaramelisasi. Semua orang di sana setuju dengan raja bahwa daging iga buatan Jiong hari itu sangat lezat, termasuk Yukun. Masakan Jiong hari ini sesuai tema karena teknik memasak yang dilakukan Jiong tidak pernah ada sebelumnya. 풍미를 더해주는 쌀머루 와인에 넣고 푹 졸여 와인에 졸인 비프 부르기뇽입니다. 확 올라갔다가 사그라드는 거 보셨죠? 풍미와 어우러진 고기 본연의 맛이. Sementara itu, gyejong masakan Yao Feishu tidak kalah mengejutkan mereka. Rasa pedas yang dihasilkan dari minyak merah yang diberi nama layu membuat cita rasa ayamnya semakin lezat. Meski terasa pedas, tapi rasa manis dari ayamnya juga rasa gurih dari kacang membuat mereka ketagihan menyantap gyejong buatan Yao Feishu. Yukun begitu bangga karena gyejong buatan Yao Feishu sangat lezat, terlebih dia menjadi penemu pertama bahan masakan yang belum pernah ada sebelumnya. Saat pemenangnya akan diumumkan, 잠깐만요 전화. 명국의 음식을 맛보게 해주십시오. 심사는 전하와 사신정사께서 하시는 것이다. Jiong menghentikan dan meminta izin untuk mencicipi masakan Yao Feishu terlebih dahulu karena ia ingin memastikan sesuatu. Tentu saja, hal ini memicu perdebatan karena Jiong dianggap mengulur waktu. Karena Yukun tidak memberi izin, raja pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian, Tang Bailong menghadap Yukun dan memohon untuk mengizinkan mereka saling mencicipi karena martabat mereka sedang dipertaruhkan. 조선의 왕으로서 윤허한다. Dengan berat hati, Yukun akhirnya mengizinkan. Setelah mencicipinya, Jiong yakin bahwa minyak layu yang dibuat oleh Yao Feishu menggunakan gochugaru buatannya. Ia bertanya kepada Tang Bailong tentang bubuk cabai yang mereka pakai untuk minyak merah itu. Setelah didesak oleh Tang Bailong, Yao Feishu akhirnya mengakui bahwa ia mendapatkan bubuk cabai itu dari Jesan. Sontak, pengakuannya itu membuat semua orang yang ada di sana kaget mendengarnya.
Jason beralasan ia membuang gochujang dan gochugaru yang Jiyoung buat karena Jiyoung menyimpan barang itu tanpa seizinnya. Demi menjaga keamanan, setiap bahan makanan yang masuk ke dapur istana harus dengan seizinnya. Sementara Jiyoung menyimpannya dengan sembunyi-sembunyi. Karena bahan itu dibuang, maka ia mengizinkan Ye Fei-shu untuk mengambilnya. Karena kecurangan itu, Tang Bailong sangat kecewa dan menyuruh Ye Fei-shu mengakui kekalahannya. Tindakannya itu sama sekali tidak mencerminkan seorang master koki. Tetapi Jiyoung menolak. Ia merasa marah dicurangi karena bahan masakan yang dibuatnya susah payah dicuri oleh orang lain. Tetapi ia juga salah karena gagal dalam mengamankan barang berharganya. 배려의 말씀은 감사하지만 명예 패배라고 합니다. Akhirnya hasil kompetisi hari itu dinyatakan seri dengan catatan jika hasil kompetisi seri hingga akhir, maka raja akan menganggap Minglah pemenangnya. 내가 졌던 거야? 명나라의 어드밴티지? 설마? Setelah pertandingan selesai, Ye Fei-shu menghampiri Jiyoung dan meminta maaf kepadanya. 让我醒悟了，为你点醒，感激不尽。 Pada malam harinya, Raja memanggil Jason terkait bahan masakan yang diberikan kepada Ye Fei-shu. Raja merasa kecewa dengan kelancangannya. Rupanya Jason tidak membuang semua bahan itu dan menyimpan sisanya di rumah. Im Song-jae lalu ditugaskan mengambil bahan tersebut dan disuruh Raja untuk memberikannya kepada Jiyoung. 예, 전하. 명 받들겠나이다. Keesokan harinya, kompetisi babak kedua kembali digelar. 지역 상대국 요리입니다. Hari itu, Jiyoung akan memasak bebek packing, sementara Tang Bailong akan memasak hidangan kuil dengan bahan utama bunga teratai. Setelah waktu memasak dimulai, tangan cekatan para koki mulai meracik bahan. Tim Jiyoung yang sibuk dengan bebek packingnya, dan tim koki Tang Bailong dengan bunga teratainya yang membuat raja takjub. 初为精卫菜肴。 若非我大 로 서서히 익히니까 기름이 쫙 빠져서 이야, 오리꾸. 해야 껍질이 더 단단해지고 Waktu terus berjalan hingga mereka tiba di jam terakhir. Koki Maeng yang bertugas memisahkan kulit bebek dari daging terpaksa harus mundur dari kompetisi dengan melukai tangannya sendiri. Hal ini dilakukan lantaran Mokju mengancam akan membunuh ibunya jika Maeng terus-terusan mengabaikan perintahnya untuk membuat tim Jiyoung kalah di kompetisi ini. Rupanya selama ini Maeng melatih Gilgem mengiris dan menggunakan pisau dengan benar untuk menggantikannya di kompetisi. Jauh-jauh hari sebelumnya, Maeng melatih Gilgem setiap hari agar Gilgem bisa mengiris kulit dengan sempurna. Hingga tibalah di hari ini, Maeng meminta Gilgem untuk menunjukkan kemampuannya. Berkat bantuan Maeng selama ini, Gilgem bisa melakukannya dengan baik. 그렇지, 바로 그것이다. 잘했어. 하나이, 그리고 고맙소. Dan waktu memasak pun habis. Kali ini, Tang Bailong menjadi yang pertama menyajikan masakannya. Karena Tang Bailong merupakan master koki, maka tidak heran jika masakannya hari itu menuai banyak pujian, bahkan dari Raja Li Hun sendiri. Cita rasa masakannya sangat otentik, terlebih bunga teratai 5 warna yang tidak hanya cantik, tetapi juga membuat masakan Tang Bailong terasa lebih lezat. Tang Bailong lalu menceritakan kisah di balik masakannya itu, bahwa ia pernah tinggal di Joseon selama 5 tahun dan ia belajar memasak masakan itu dari seorang biksu yang menolongnya saat ia kelelahan dalam berkelana mencari cita rasa terbaik. 조선에서 음식을 배웠단 말이냐? 예. 이제껏 맛본 적 없는 최고의 지혜와 깊이가 담긴 맛이다. Hari itu tidak hanya makanan Tang Bailong yang menuai pujian, tetapi kisah di balik masakannya pun membuat mereka kagum. 다음은 조선 숙수들의 차례입니다. Tiba giliran Jiyoung, Yukun sempat mengejeknya karena sulit menemukan cita rasa yang pas untuk masakan tersebut. Bahkan Koki Ming sekalipun tidak berani membuatnya. Tetapi 기름기가 적당히 semua itu terbantahkan saat suapan pertama mendarat di mulutnya. Dia merasakan cita rasa baru dari masakan Jiyoung. Meski ia sering makan masakan yang sama di Istana Kaisar, tetapi masakan Jiyoung hari itu memiliki rasa yang jauh berbeda. Saking lezatnya, Raja dan Yukun sepakat bahwa masakan Jiyoung hari itu memiliki cita rasa terenak di Joseon. Hari itu juga Yukun mengakui kehebatan Jiyoung dan menganggapnya bukan koki biasa. 귀신 같은 솜씨다.
Setelah menuai banyak pujian dari Raja dan Yukun, pemenang kompetisi hari itu pun segera diumumkan. Tetapi episodenya keburu habis nih guys. Kita lanjut minggu depan ya. Dan menurut kalian, siapa nih kira-kira pemenangnya?